Kalau ngebahas pemimpin muda muslim yang inspiratif, kalian kepikiran siapa? Nah, kita mau ngebahas tentang Zohran Mamdani. Nah, fun fact-nya, makanya dari kampanye aja, kabarnya tuh nyebar cepat. Bukan cuma di US doang, tapi masuk ke dunia muslim, termasuk Indonesia. Memang ini dilihat sebagai kemenangan kolektif. Sebagai umat lah, bahwa muslim akhirnya bisa memimpin bahkan kota paling liberal dan berpengaruh di dunia. Zohran, 34 tahun, keturunan India dan Uganda. Dia muda, minoritas, muslim, dianggap mewakili perlawanan terhadap diskriminasi, terhadap Trump, terhadap Islamofobia. Nah, sama Trump ini seru, karena Trump sendiri menyebut dia sebagai acara. Pas Mamdani udah mau menang, Trump tuh langsung nge-tweet, and so it begin. Beberapa hari kemudian, Trump ngancam potong pendanaan federal untuk Indonesia. Karena dia nyebut Zohran ini komunis yang berbahaya. Nah, kalau dari aspek muslimnya, selain dari wajah baru dan angin segar untuk New York, muslim global tuh nyambut dengan bangga. Akhirnya kita punya pemimpin di pusat ini. Karena nama Mamdani itu bahkan disebut menantang sistem. Dia melawan Islamofobia. Karena kemenangan Mamdani itu nggak sederhana muslim versus ateis. Negara dia berani melawan Trump. Karena dia juga sosialis demokrat, pro-LGBT, pendukung legalisasi kekerasan. Jadi kita suatu strategi yang dilakukan untuk menangkap. Makanya dia bikin pelangnya koalisi. Gabungan dari kelompok-kelompok marginal yang selama ini dianggap tujuannya itu termasuk dari komunitas LGBTQ di sana. Jadi ada exit poll dari NBC-nya. Nah, dia ngeluarin video campaign khusus di hari coming out nasional. Di kampanyenya dia aksi buruh, demo taksi, pemogokan, dan terakhir anak muda. Dan ini gila banget, masterclass of campaign sih. Baru yang terakhir komunitas muslim. Dan ini ada banyak puluhan organisasi muslim lokal dari CAIRNY, Asosiasi Masjid, ikut dorong kemenangan Mamdani. Bahkan Imam Yasir Qadhi sempat ngedoain Mamdani. Dia disebut jadi pemimpin yang berani lawan Zionis. Akhirnya Mamdani menang satu putaran, 50,4 pertanyaan yang penting. Kalau suara LGBTQ jadi penentu utama untuk kemenangan Mamdani, sejauh mana dia bakal berani menolak agenda menang? Nah, makanya sekarang kita coba gali lebih dalam. Dari angle Zohran ini pahlawan atau penyimpang. Nah, dari pribadinya, Zohran Mamdani ini lahir di Uganda tahun 1991. Memang dia anak dari bapak yang sarjana muslim keturunan India. Dan ibunya Miranaya filming. Jadi pas digedein, lingkungan itu nggak bener-bener konservatif, tapi banyak nilai pluralisme, aktivisme, kebebasan berpikir. Dan akhirnya jadi warga negara US di tahun 2018. Tapi sebelum-sebelumnya, dia keinspirasi dari kampanyenya Bernie Sanders di 2016. Nah, makanya Zohran masuk politik dan dia jalur kiri. Nah, di 2022, Zohran tuh terpilih jadi anggota Majelis Negara. Bagi itu fokus utamanya masalah isu perumahan, keadilan ekonomi, sama hak penyewa. Dia ngebangun branding pembela kelas bawah dan musuh para elit. Yang fast forward ke 2025, akhirnya dia maju jadi wali kota. Lawannya Andrew Cuomo. Nah, tapi buktinya Mamdani menang. Karena dia tahu gimana caranya ngebangun koalisi. Migran, komunitas progresif, muslim, LGBT. Utamanya dia nawarin platform yang namanya kota ini harus kembali ke tangan rakyat. Karena janji-janji perlindungan untuk LGBTQ, kota suaka untuk imigran, semua dibungkus dalam satu label